Begitu juga dalam hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat dan ada hubungannya dengan amanah. Dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah." Bahwasanya seseorang datang dan bertanya kepada Nabi SAW, kapan kiamat itu? Bagaimana kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza duyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Kalau amanah sudah dilalaikan, maka tunggulah kiamat akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Kesempatan ini serial iman kita masalah amanah. Mungkin sebagian orang di antara kita berpikir dan hanya fokus kalau amanah itu adalah titipan sebuah benda saja, barang yang dititipkan oleh orang kemudian akan dijaga. Padahal sebenarnya amanah bukan hanya sebatas itu. Bahasan tadi atau poin yang sering banyak disangka oleh orang itu secara substansial, tapi amanah jauh lebih luas daripada itu. Akan kita paparkan pada kesempatan ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan amanah dalam agama kita dan bagaimana Al-Quran dan Sunnah merincikan masalah itu, serta bagian-bagian atau apa saja bagian daripada amanah itu sendiri. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah tersebut kepada yang pantas untuk diberikan amanah itu. Juga dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatin wa ahdihim ra'un." Dan salah satu ciri ahli surga adalah mereka selalu terhadap amanah mereka dengan kesepakatan janji mereka, mereka selalu tepat. Imam Qurtubi rahimahullah pada saat menanggapi makna amanah di ayat-ayat seperti ini, beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, amanah meliputi semua kewajiban dalam urusan agama, sebagaimana dinukil ini sebagai pendapat jumhur ulama. Jadi bukan hanya sekedar titipan barang, tetapi semua yang berhubungan dengan kewajiban yang telah Allah wajibkan dalam agama itu adalah amanah. Sebagian berkata juga, ada pendapat yang mengatakan setiap apa saja yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya, maka hal itu termasuk amanah. Di antaranya menjaga sholat, menjaga zakat, menjaga puasa, menunaikan hutang, dan juga masuk di dalamnya adalah menunaikan titipan, dan titipan yang paling ditekankan penunaiannya adalah bagaimana seseorang menyembunyikan rahasia. Dinukil dari tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran di jilid 14 halaman 254 sampai 255. Dalam hadis Nabi SAW juga pernah ditanya atau diminta oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau sebenarnya berharap agar diberikan jabatan oleh Nabi SAW. Nah, pada saat itu Nabi selain beliau seorang Nabi, beliau juga raja. Beliau tinggal menunjuk siapa yang akan jadi panglima perang, siapa yang akan jadi pemimpin di sebuah wilayah. Maka satu waktu Abi Dzar berkata di dalam sebuah hadis yang sahih, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tasta'milni?" Wahai Rasulullah, tidakkah anda gunakan jasaku, tugaskan aku jadi pemimpin? Maka kata Nabi SAW, kata Abi Dzar, qala fadaraba biyadihi ala mankibi. Maka Nabi SAW pun menepukkan telapak tangannya ke pundakku. Qala, kemudian sambil bersabda, "Ya Aba Dzar, innaka dha'ifun." Wahai Abi Dzar, sesungguhnya kamu lemah. Artinya kamu tidak bisa kalau aku bebankan amanah seperti itu. Wa innaha amanah, dan itu adalah sebuah amanah. Maksudnya itu kewajiban yang harus dijaga dan akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada tuntutan dari hamba-hamba manusia yang kalau tidak diberikan hak-hak mereka. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan ketahuilah pada hari kiamat nanti, siapapun yang dibebankan amanah ini kalau dia tidak bisa menjalankan dengan baik, maka secara otomatis akan menjadi penghinaan dan juga sesuatu yang mencelakakan bagi dia. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang memberikan haknya dan juga menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi kalau berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban-kewajiban, dia salat dengan benar.
Pada saat dia jadi imam, maka dia menjadi imam dengan benar, karena itu adalah sebuah amanah. Muadzin juga begitu. Para jemaah yang sedang sholat juga seperti itu. Bagaimana amanah dalam mengatur shaf dengan benar, dalam menjaga kehusyuan dalam sholat, menjaga tepatnya waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Dalam zakat, bagaimana mereka begitu detail menghitung hartanya dan tidak luput dari haul yang sudah ditentukan atau sudah tepat waktu yang dia harus bayar karena masa 1 tahun. Bulan Ramadan, mereka tidak berlale-lale dengan hilal. Begitu melihat, maka mereka langsung berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW tekankan, sumu li ru'yati wa afsir li ru'yati. Puasalah dengan melihat bulannya dan buka puasalah dengan melihat bulannya. Artinya di akhir Sya'ban, begitu lihat bulan, walaupun cuma 1 orang, dalam pendapat sebagian besar ulama, adalah cukup untuk membuat seseorang itu berpuasa. Begitu juga di akhir bulan pada saat mau tutup, apakah 30 atau 29 Ramadan, maka juga dengan melihat bulan misalnya. Haji juga demikian. Tidak boleh seorang muslim punya kemampuan lalu menundanya. Dalam hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, seorang hamba aku lapangkan rezekinya, aku sehatkan tubuhnya, lalu dia lewat 5 tahun dan dia tidak datang kepada aku maksudnya menjalankan ibadah haji, la mahrumun, maka dia akan terharamkan dari rahmatku. Begitu juga dengan orang yang punya orang tua, bagaimana dia berbakti dengan orang tua tersebut sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, bagaimana menjadi suami yang terbaik, istri menjadi istri yang terbaik, anak menjadi anak yang terbaik, dengan memahami ini adalah semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalamnya adalah jabatan yang diberikan, ya, titipan barang yang diberikan, semua itu masuk dalam istilah amanah. Jadi makna amanah jauh lebih luas daripada apa yang selama ini kita fahami. Begitu juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, hadis yang masyhur, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Sebaliknya, kalau orang beriman disuruh pertahankan dan menjaga amanah, baik itu haknya Allah SWT atau hak makhluk, maka orang-orang munafik justru melalaikannya. Makanya Nabi SAW menyebutkan kepada kita semua orang beriman, hati-hati, tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau dia berbicara, dia pasti berdusta. Kalau dia memberi janji, maka pasti dia pungkiri. Dan kalau dia diberikan amanah, maka pasti dia akan berkhianat. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau menukil sabda Nabi SAW, awwalu ma tafkiduna min dinikum al-amanah. Yang paling pertama hilang dari kalian nanti menjelang hari kiamat adalah amanah itu sendiri. Orang sudah tidak rasa peduli harus sholat, itu kewajiban, dengarin azan biasa aja. Tadi zakat dia tidak peduli, misalnya dengan puasa Ramadan dia tidak peduli, dengan haji tidak peduli, apa saja bakti dengan orang tua tidak peduli, merupakan hak dan kewajiban dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai atasan, sebagai bawahan, semua tidak dipedulikan. Begitu juga titipan orang-orang, uang, harta yang dititipkan pada dia, titipan kata-kata, tolong saya akan cerita tapi jangan ceritakan kepada orang lain, amanah. Maka yang paling pertama hilang nanti menjelang hari kiamat adalah justru amanah itu hilang dari kalian. Mulai orang menganggapnya lalai atau menganggap remeh semua itu. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat dan ada hubungannya dengan amanah. Dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah." Bahwasanya seseorang datang dan bertanya kepada Nabi SAW, kapan kiamat itu? Bagaimana kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza duyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Kalau amanah sudah dilalaikan, maka tunggulah kiamat akan terjadi. Qala, sahabat itu mengatakan, kaifa idha'atuha, bagaimana cirinya dilalaikan dan ditinggalkan amanah itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadirus sa'a. Kalau sudah mulai sesuatu itu diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat terjadi. Mulai dari hal yang kecil, ya, tidak pantas jadi suami lalu jadi suami, tidak mau jalankan tugas dan amanahnya yang Allah SWT bebankan. Begitu juga dia istri, begitu juga dia anak, jadi orang tua, jadi imam masjid. Tidak layak orang jadi imam masjid sementara dia tidak faham tentang hukum-hukum sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, bahkan pembatal sholat itu sendiri. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, termasuk kepemimpinan tadi, sebagaimana kita dengarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhum. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, addul amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak. Selalu tunaikan amanah dari siapapun yang mengamanahkan kepadamu, baik itu dari Allah SWT atau manusia, dan jangan pernah kamu membalas, ya, mengkhianati, ya, justru orang yang mengkhianatimu.
Jadi kalau ada orang khianati kita, jangan balas dengan khianat, karena dia akan disiksa, kita pun akan disiksa tentunya. As-Sa'di berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah hukum daripada menjaga amanah ini. Apakah itu pilihan atau sebuah kewajiban? Maka beliau mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Al-Karimur Rahman di halaman 183 yang kurang lebih terjemahannya, amanah adalah segala sesuatu yang diemban oleh seseorang yang diperintahkan untuk ditunaikan. Dan para fuqaha menyebutkan bahwa orang-orang yang dibebankan amanah hendaklah benar-benar menjaganya. Mereka mengatakan bahwa seseorang tidak disebut menunaikan amanah. Maksudnya para ulama, para fuqaha mengatakan seseorang tidak dikatakan menunaikan amanah, ya, melainkan dengan menjaganya, dan hukumnya adalah wajib. Jadi ini yang kita garis bawahi adalah masalah hukum yang ditekankan adalah hukumnya wajib. Jadi bukan pilihan, tapi ini sebuah kewajiban yang berarti kalau dia lalaikan maka akan datang dosa besar di situ. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadha lisyati jalha'a minasyati qarna. Kalian harus segera menunaikan amanah dan dijalankan, ya, kepada pemilik-pemiliknya. Ya, Allah SWT Allah yang perintahkan. Kalau pada manusia kita harus mengembalikan hak-hak mereka. Ya, karena pada hari kiamat nanti pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghakimi, sampai Allah menghakimi dan mendatangkan kisos untuk mengambil hak itu dari domba yang bertanduk, dari domba yang tidak bertanduk pada hari kiamat. Jadi domba saja, hewan yang tidak berakal dan tidak diberikan beban syariat, kalau ada yang bertanduk menanduk domba yang tidak bertanduk, maka tetap yang tidak bertanduk itu akan diberikan haknya oleh Allah SWT dengan cara Allah. Tentunya kita tidak perlu melihat rinciannya seperti apa Allah memberikan haknya, dan yang menanduk juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang mulia disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, bagaimana seorang muslim harus peduli dengan masalah amanahnya. Dikatakan, kata Nabi SAW, la imana liman la amanalah wala dina liman la ahdalah. Tidak akan pernah ada iman atau kesempurnaan iman bagi seseorang yang tidak ada amanahnya, dan juga tidak dianggap seseorang itu beragama kalau dia tidak tepat dengan kesepakatan atau janjinya. As-Sindi berkata, disebutkan dalam kitab Al-Kabair, dan ini cuma ta'liq sebenarnya, cuma diberikan tambahan informasi saja di halaman 282 di kitab Al-Kabair. Maksud hadis adalah peniadaan kesempurnaan iman dan agama. Maksudnya dia tidak keluar dari agama, tetapi dia termasuk kategori pelanggar agama itu sendiri. Kita akan lebih dalam membahas masalah amanah dengan ragam amanah itu sendiri. Apa saja sih amanah itu? Supaya kita betul-betul terinci dan faham seperti apa amanah. Dan kita berharap setelah bubar nanti insya Allah dari khutbah Jumat ini, kita sudah punya gambaran dan bagaimana kita menjaga, karena semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentunya, ya, amanah dalam melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan dosa-dosa dan pelanggaran. Ini amanah yang paling besar yang harus diperhatikan. Bagaimana kita tidak mengkhianati Allah dan Rasul, artinya kita menjalankan semua apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan kita tidak mendahulukan godaan-godaan syaitan dari iblis dan pengikutnya dari jin dan juga syaitan-syaitan manusia, serta juga kita tidak melakukan kemaksiatan. Kalau seseorang melakukan kemaksiatan, itu sama saja orang itu mengkhianati amanah yang sedang Allah bebankan, karena dia wajib untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan dilarang untuk melanggar. Berarti kalau dia melalaikan kewajibannya dan dia melakukan pelanggaran, berarti dia sedang, ya, mengkhianati amanah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 di ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah kalian sementara kalian mengetahuinya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam makna atau tafsir ayat ini, yang kurang lebih terjemahannya, dan khianat di sini mencakup seluruh perbuatan dosa, baik yang kecil maupun besar. Jadi dianggap mengkhianati Allah dan Rasulnya, amanah Allah dan Rasul adalah orang berbuat dosa. Kalau kita faham ini dengan keimanan dan dalam hati kita, berarti sangat peka bagaimana kemaksiatan mungkin dengan mata kita melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, tangan menjamah yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram, kemudian menyentuh yang haram. Ini semuanya berarti kita sedang mengkhianati amanah nomor satu
Bukan amanah sedang masalah titipan barang sama orang, itu bagian substansial kita. Ini amanah yang paling besar. Sehingga kalau kita faham, oh ternyata kalau saya buat dosa, saya sedang mengkhianati amanah nomor satu yang harus kita jaga. Dan ini paling berat, karena kita sedang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini sangat dalam, dan khianat di sini adalah mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya adalah mencakup seluruh perbuatan dosa, baik yang kecil maupun besar, baik dosa tersebut terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan ini ya makna yang sangat dalam dari tafsir yang beliau mungkin dari kitab tafsir beliau. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, makna daripada firman Allah SWT, wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah kalian. Amanah adalah seluruh perbuatan yang telah Allah bebankan kepada hambanya agar ditunaikan, dan dikatakan jangan dikhianati, maksudnya jangan sampai digugurkan atau dilalaikan. Jadi nggak boleh orang sengaja menunda waktu sholat sementara dia punya kesempatan, tidak ada uzurnya. Berarti dia mengkhianati amanah di situ. Jadi sudah ada dosa menunda sholat, dosa juga mengkhianati amanah tersebut. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata di dalam statement beliau yang lain, atau beliau menambahkan dalam statement yang lain, jangan berkhianat dengan meninggalkan sunnah Nabi dan bermaksiat. Subhanallah, beliau lebih pekah lagi. Apapun sunnah-sunnah Nabi SAW, kalau orang muslim tahu itu adalah sunnah Nabi dan sengaja dia tidak kerjakan, sengaja dia tidak mau terima, dianggap remeh, berarti dia khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Karena itu maslahat buat dia. Semua yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah yang merupakan perintah baik wajib ataupun sunnah, sebenarnya itu adalah maslahat buat dia. Karena sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan, hadis Qudsi, di mana Allah Azza wa Jal berfirman kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal semua yang aku bebankan pada kalian sebenarnya aku kembalikan kepada kalian. Maslahatnya buat kita. Salat itu buat kita, puasa itu buat kita, dan semua ibadahnya sebenarnya buat kita. Allah tidak butuh. Andai saja kita dari lahir sudah bisa sholat, sudah bisa berzikir, bisa baca Quran, sampai dikasih umur 1000 tahun pun ke depan, kemudian kita terus beribadah, tidak akan menambah 1000 dari kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahakuasaan Allah. Dalam hadis Bukhari yang lain disebutkan hadis Qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, andai saja kalian semua berhati yang satu, semuanya hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bertakwa, penuh dengan iman, ya, maka tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Dan kalau seandainya wahai kalian hamba-hambaku dari jin dan manusia semuanya memiliki hati yang paling buruk, misalnya seperti Fir'aun semuanya, tidak akan mengurangi dan mempengaruhi kerajaanku sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan amal tersebut. Kenapa ada orang, saudaraku seiman, sholat buru-buru? Seakan-akan dia cuma store kewajiban, karena dia nggak faham poin ini. Seakan-akan Allah yang butuh dengan sholatnya, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh. Kalau orang faham ini, walaupun sangat sederhana, tapi dia pasti akan menjaga kekhusyuan sholatnya, karena dia tahu dia butuh dengan pahalanya. Dan betapa menyesalnya seseorang pada hari kiamat kalau ada amanah-amanah ini atau ibadah-ibadah ini justru yang dia tidak mendapatkan pahala maksimal. Yang kedua, menjaga kesepakatan dan juga akad. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 32, walladzina hum li amanatim wa ahdihim ra'un, dan mereka orang-orang ahli surga, orang beriman adalah yang menjaga amanah-amanah mereka dan juga kesepakatan mereka. Ibnu Katsir berkata dalam tafsir surah Al-Ma'arij ayat 32 ini, apabila mereka dipercayakan satu urusan yang tidak tentunya, yang tidak dibebankan, atau apabila mereka dipercayakan satu urusan, ya, kemudian mereka tidak menjalankannya dengan baik, ya, dan apabila mereka mengadakan perjanjian mereka juga, ya, tidak memenuhinya, maka berarti mereka berkhianat. Dan sebaliknya, apabila seseorang diberikan amanah dan dia menjaganya dengan baik, apabila dia diberikan atau dia memberikan perjanjian atau janji, maka dia tidak menyelisihinya, maka itulah sifat orang-orang beriman. Di dalam firman Allah yang lain, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 283. Ini akhir surah Al-Baqarah berbicara tentang masalah akad, ya, kesepakatan utang piutang, transaksi jual beli, partner bisnis. Allah mengatakan tumina amanatu wal yattaqillaha rabba. Ini potongan ayat. Artinya hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Utang piutang tadi sesuai dengan yang ditulis atau akad jual beli, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya.
Juga hadis yang masyhur bagaimana Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim adalah harus selalu sesuai dengan kesepakatannya. Kesepakatannya begini dan begitu, maka dia harus menjalankan kesepakatan tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang negosiasi antara Syuaib dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Pada saat Nabi Musa akan bekerja dan menikah dengan anak perempuannya Syuaib, maka pada saat itu akadnya adalah maharnya, karena Nabi Musa tidak punya uang, beliau akan mengabdi, ya, membantu mengurus gembalaannya Syuaib, dan juga mengambil air dari sumur yang pada saat itu memang membutuhkan tenaga laki-laki, sementara Syuaib hanya memiliki 2 orang anak perempuan saja. Akadnya adalah 8 kali haji atau 8 tahun, ya. Dan kata Nabi Syuaib, kalau seandainya engkau lebihkan jadi 10, maka itu dari sisimu. Nabi Musa pun alaihissalam menjawab mengatakan, saya akan jalankan 8 kali haji. Kalau saya sempurnakan 10, maka itu alhamdulillah. Kalau tidak, maka jangan hisab saya atau jangan tuntut saya 2 tahun lebih dari itu. Walaupun Nabi Musa alaihissalam akhirnya memenuhi sampai 10 kali haji. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam akad dan transaksi ini, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, maka mereka punya hak khiyar melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama mereka belum berpisah, ya. Di sini dikatakan fa in sadaqa wa buyyina, kalau dua-duanya jujur, dua-duanya transparan, burika fi bai'ihima, akan diberkahi transaksi mereka. Fa in kadzaba wa katama, kalau keduanya dusta dan menyembunyikan, muhikat barakatu bai'ihima, maka akan diangkat keberkahan transaksi mereka. Dan ini juga termasuk dalam masalah ini, teman-teman yang punya akad di kantor, hati-hati. Akad di kantor manapun kerja, bukan sedang kita menyinggung masalah kantor kita saja, tetapi dimanapun Anda bekerja, maka hati-hati. Kalau akad jam 7.30 datang, kemudian pulang jam 5 misalnya, harus seperti itu. Kalau lewat 2-3 menit saja, pastikan itu adalah sebuah amanah dan akan dituntut oleh Allah di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kecuali pemilik hak sendiri memaafkannya. Tapi macet Ustaz, tapi begini dan begitu. Baik, usahakan datang lebih cepat supaya tidak datang mencuri-curi waktu tersebut. Sama dengan waktu istirahat juga sama. Tidak boleh sama sekali seseorang itu dikasih waktu jam 12 sampai jam 1, kemudian dia pun mengambil lebih. Sebagian orang kerja di kantor di Jakarta Pusat mungkin, mereka akhirnya pergi cari restoran yang jauh, akhirnya lewat dari waktu yang harusnya mereka kembali. Dan cukup banyak amanah-amanah yang harus dijaga dalam masalah ini. Di antaranya, kalau dikirim untuk mengambil atau transaksi jual beli, ya, di luar, ya, ini penting sekali. Dan ini jenis amanah yang ketiga, yaitu amanah dalam titipan. Ini juga termasuk yang ditekankan oleh para ulama yang harus betul-betul diperhatikan. Karena hadis Abu Daud, ya, yang berbunyi addul amanatu ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Tadi hadis yang kita bacakan, ya, tunaikanlah amanah yang dibebankan kepadamu dan juga jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Biarkan dia dengan dosanya, tapi jangan balas dengan khianat. Jangan ada orang menggunjing kita, kita balas dengan gunjing. Jangan ada orang memfitnah, kita balas dengan fitnah. Karena dia dihukum, kita dihukum. Tapi biarkan kita justru panen pahala dari apa yang telah dia lakukan tersebut. Begitu juga dengan masalah amanah dalam jabatan. Ini poin yang keempat. Sebagaimana tadi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu pada saat dia minta jabatan, dan Nabi SAW ingatkan, kamu lemah hai Abi Dzar, ini amanah, belum tentu kau bisa jadi pemimpin. Jadi tidak semuanya orang bisa jadi pemimpin. Mungkin sebagian orang anggap jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi camat, jadi apalah, itu gampang gitu. Padahal sebenarnya itu tidak semudah itu. Sebagian orang cuma mengejar jabatan saja, padahal semuanya akan menjadi hisab dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam masalah ini juga adalah hati-hati kalau Anda dititipkan amanah, Anda sedang bekerja di satu kantor, ya, kemudian disuruh hubungi vendor, hati-hati. Jangan sampai Anda menganggap apapun yang diberikan oleh vendor tersebut adalah hak Anda. Ini bahaya sekali. Riwayat Ibnu Lutbiyah dalam hadis Bukhari Muslim, seorang sahabat yang diamanahkan oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Sebenarnya Ibnu Lutbiyah ini adalah orang yang jujur, seorang sahabat yang jujur. Terbukti nanti dia memberitahukan apa adanya kepada Nabi SAW. Nabi tunjukkan dia adalah orang yang dia percaya. Lalu dia keliling mengumpulkan zakat kaum muslimin. Karena orang-orang lihat dia adalah pegawai Nabi SAW, maka orang-orang titipkan zakatnya, ini zakat ya. Lalu kemudian dikasih, ini buat kamu, bonusnya. Maka dia pun pulang ke Madinah lalu mengatakan, ini adalah zakat yang saya ditugaskan. Karena amanahnya dia, sebenarnya dia yang juga, ini loh saya diberikan bonus. Saya diberikan bonus. Tapi dia tidak langsung ambil. Dia bilang, sampaikan dulu kepada Nabi SAW.
Maka Nabi SAW pun pada saat itu ingin ya menunggangi kondisi ini untuk menjelaskan masalah hukum agama. Maka beliau pun naik di atas mimbar setelah memuji Allah, baca salawat untuk diri beliau SAW. Beliau mengatakan, kenapa ada orang yang kami amanahkan, tugaskan mengumpulkan zakat dan dia bilang ini adalah zakat kalian, adalah hak saya. Coba dia duduk di rumah ibunya dan bapaknya, apakah bonus itu akan datang kepada dia? Jelas jawabannya tidak mungkin. Bagaimana dia bisa dapat bonus? Karena dia jadi pegawai, dia jadi petugas Nabi SAW. Kalau memang itu haknya dia, harusnya di rumah saja. Jadi kalau kita membawa uang perusahaan, kita pakai baju perusahaan, kemudian kita dapat bonus, maka teman-teman sekalian pulpen, baju, payung, apa saja, maka jangan sampai dianggap itu adalah hak kita. Itu hak perusahaan, minta kehalalannya. Kalau tidak nanti akan jadi masalah pada hari kiamat. Ini akan ada penyesalan pada hari kiamat. Begitu juga tidak boleh manipulasi data-data. Hati-hati teman-teman sekalian, dalam mencari rezeki kita cari keberkahannya. Keberkahan, berapa banyak orang yang pas-pasan pendapatannya tapi dia hidup dengan istrinya, dengan 3 anaknya, dengan mertuanya kadang-kadang numpang, iparnya ada dibantu, hanya gaji 3-4 juta atau 5 juta bisa membiayai semua itu. Ada orang ratusan juta pendapatannya tapi tidak berkah, diuji dengan penyakit yang berat, diuji dengan ributnya rumah tangganya, diuji dengan durhakanya anaknya. Bahkan Profesor Dr. Ziyad Abadi pada saat tabligh akbar di Makassar sempat menyinggung satu hal yang berhubungan dengan masalah pendapatan haram ini, dan luar biasa bahasa beliau. Beliau mengatakan, dan ada orang justru karena pendapatan haram yang dia tidak sadari, dari manipulasi data, dari mengambil yang bukan haknya, mungkin dia anggap itu adalah jumlah yang besar secara kuantitas, dia lupakan kualitasnya, maka Allah lahirkan dari sperma dia orang yang akan membunuh dia. Bukankah kita pernah dengar bagaimana ada anak membunuh orang tuanya karena ingin mengejar warisan? Seperti itulah keadaannya. Dan berapa banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi teman-teman sekalian yang akhirnya membuat seseorang itu menderita karena masalah khianat ini. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Yang kita cari keberkahannya. Ingat, keberkahan itu bisa Allah berikan sebagaimana sabda Nabi SAW. Tidak diletakkan makanan untuk 2 orang kecuali Allah akan berkahi untuk bisa 3 orang. Diletakkan untuk 3 orang kecuali Allah cukup untuk 4 orang. Diletakkan 4 orang kecuali Allah cukup untuk 5 orang. Begitu seterusnya. Keberkahan itu sangat luar biasa yang harus kita perhatikan. Kemudian amanah dalam pernikahan ini yang kelima. Sebagaimana yang penting sekali untuk digarisbawahi berhubungan dengan masalah hubungan biologis ini, hati-hati sekali. Hadits riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, paling berat siksanya, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rajulu yufdi ila imrati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Seorang laki-laki yang sudah terbuka dengan istrinya. Di sini bahasa kiasan interaksi biologis. Dia sudah lihat badannya, dia sudah nikmati biologis dengannya. Begitu juga dengan istrinya. Ya, dalam hadis ini disebutkan dan istri itu juga sama. Lalu kemudian dia menyebarkan rahasia tersebut. Dia menceritakan tentang lengkak-lengkuk tubuh istrinya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, nikmatnya biologisnya. Semua ini haram dalam agama. Tidak boleh sama sekali diceritakan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW selepas sholat subuh mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan interaksi biologisnya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan, benar ya Rasulullah, sungguh laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Apa kata Nabi SAW? Jangan pernah kalian lakukan itu. Karena perumpamaan itu adalah seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian mereka melakukan biologis dan semua orang melihatnya. Dan secara sosial, secara kehidupan juga, itu akan sangat berpengaruh dalam merusak dan mempertahankan rumah tangga. Kalau seorang laki-laki cerita tentang kehebatan dan kelebihan istrinya misalnya, sampai kadang-kadang dia cerita secara detail bagaimana kecantikan dan keindahan istrinya, dan bagaimana hebatnya dalam masalah biologis, akhirnya dia cerita di depan 5 orang temannya, 5 orang temannya ini tidak begitu istri mereka. Apa yang terjadi? Terbukalah bisikan syaitan agar kelima orang ini atau salah satunya akan mengganggu istri dia. Berapa banyak rumah tangga rusak justru tidak disadari karena lisan si suami itu sendiri. Kalau Allah berikan ada seorang istri yang memuaskan, puji kepada Allah SWT, puji Allah, Alhamdulillah, dan nikmati saja. Itu yang dianjurkan dalam agama tentunya. Begitu juga seorang perempuan, kalau dia ceritakan tentang dahsyatnya dan hebatnya suami dalam biologis, bahkan diceritakan tentang bentuk tubuhnya dan segala macam kepada perempuan-perempuan temannya misalnya, ada 5 orang perempuan diceritakan, sementara suami mereka tidak begitu. Apa yang terjadi? Maka mereka akan berpikir untuk menggoda suami orang ini. Jadi efeknya sangat luar biasa. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan pasangan sebagai pakaian kita. Artinya pelindung kita, dan kita menutupi dia, dia juga menutupi kita. Kekurangan ataupun kelebihan. Sebagaimana
sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 187, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian buat kalian dan kalian juga pakaian untuk mereka.